Kembali di Annya Sore, pemirsa, pelatih Gerald Van den Berg menjanjikan Timnas Indonesia U23 akan melakukan sesuatu yang istimewa di Piala AFF U23. Van den Berg menginginkan tim besutannya memperlihatkan permainan bagus yang tidak hanya menghasilkan kemenangan, tetapi juga menghibur. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Van den Berg sudah tidak sabar menghadapi laga perdana melawan Brunei Darussalam malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Van den Berg menginginkan tim besutannya memperlihatkan permainan bagus yang tidak hanya menghasilkan kemenangan, namun juga menghibur. Ia menjanjikan Timnas Indonesia U23 akan melakukan sesuatu yang istimewa di Piala AFF U23. Van den Berg juga sudah merilis daftar 23 pemain untuk tampil di turnamen kelompok umur ini. Ia kembali memanggil Frankie Misa yang sebelumnya sudah dicoret dari tim. Van den Berg mengungkapkan ia memiliki alasan memasukkan nama Frankie Misa ke dalam skuad. Tim Liputan Anyus melaporkan. Malam ini skuad Garuda Muda akan memulai kampanye mereka di ajang Piala AFF U23 kontra Brunei Darussalam. Dan berikut kami hadirkan prediksi starter line up Timnas Indonesia U23 yang diasuh juru taktik asal Belanda, Gerald Van den Berg. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga pembuka Piala AFF U23 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Pelatih Garuda Muda, Gerald Van den Berg, diprediksi akan menggunakan skema 4-3-3 yang mengandalkan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan. Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U23 versus Brunei U23 di Piala AFF U23 2025. Posisi penjaga gawang kemungkinan besar diisi Cahya Supriyadi. Untuk lini belakang kemungkinan diisi nama-nama berpengalaman. 4 bek sejajar berpotensi diisi Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas. Bergeser ke lini tengah, trio Robi Darwis, Arkan Fikri, dan Tony Firmansyah bisa jadi opsi. Trio penyerang cukup bikin Van den Berg pusing. 2 sayap bisa jadi akan diserahkan kepada Rahmat Arjuna dan Victor Detan. Sedangkan penyerang tengah, Jens Reven, berpotensi turun sebagai starter. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang pertandingan Indonesia melawan Brunei Darussalam, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat sore, Kevin. Seperti apa euforia dan suasana jelang pertandingan nanti malam? Ya, halo, selamat sore Davi dan pemirsa. Menjelang laga antara Timnas Indonesia U23 dan juga Timnas Brunei Darussalam di ajang Piala AFC maksud kami, U23 terpantau untuk pada sore hari ini masih terpantau belum banyaknya supporter atau penonton yang nantinya akan datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun kami melihat sedari tadi sore hingga pada saat ini, Davi, bahwa ini pihak pengamanan dari petugas setempat, baik dari GBK dan juga dari pihak kepolisian dan juga TNI masih terus siaga atau terus mengawal sampai nanti menjelang laga antara Indonesia melawan Brunei Darussalam di Piala AFF U23 tahun 2025. Namun demikian, meskipun masih belum banyaknya supporter yang datang pada sore hari ini, kami melihat tepatnya di depan media center seperti ada tempat makan begitu ya, Davi. Ada beberapa para supporter yang sudah tiba atau sedang menunggu menanti pada saat kick-off antara Indonesia melawan Brunei Darussalam. Saya akan coba bertanya kepada salah satu supporter. Halo, selamat sore Pak, dengan Pak siapa? Dengan Dodi. Pak Dodi, ini dari mana Pak asalnya? Dari Bandung. Dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta Pak? Iya, betul. Baik Pak, tanggapannya terkait dengan antara Indonesia melawan Brunei pada malam nanti, seperti apa harapannya? Oh, yang jelas Indonesia harus menang ya, karena beberapa tahun yang lalu kita itu menguasai di negara-negara ASEAN. Makanya kalau kali ini kita harus bangkit lagi menjadi yang nomor 1 di ASEAN, saya rasa. Menurut Bapak, timnas Brunei perlu diperhitungkan nggak Pak sekarang?
Kalau secara kualitas yang biasa kita lihat kan mestinya kan masih di bawah Indonesia ya. Jadi mestinya kita optimis menang. Iya. Pak, kira-kira siapa yang diidolakan di pemain timnas U23 kira-kira? Kalau saya senang Muhammad Ferrari. Baik. Terima kasih Pak Dodi. Tebak skor terakhir Pak untuk timnas kita berapa? 3-0 lah. Iya. Baik, terima kasih Pak. Selamat menyaksikan nanti Pak jam 8 malam. Terima kasih. Ya Davi, memang sampai dengan saat ini kami masih terus memantau dan terus melihat apakah nanti ada euforia yang cukup luar biasa bila dibandingkan dengan pada saat gelaran di Piala Dunia Zona Asia babak kualifikasi. Dan kami akan terus memantau Davi sampai nanti akan dimulai pada pukul 8 malam kick-off-nya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara demikian Davi, kembali ke Anda. Baik, nanti akan kita pantau lagi informasinya dari GBK. Terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mampukah juru taktik asal Belanda Gerard van den Berg membawa timnas muda juara? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat sore, Bung Kus. Apa kabar? Selamat sore, Bung Davi. Alhamdulillah baik. Baik ya, Bung Kus. Melihat pertandingan nanti malam Indonesia melawan Brunei Darussalam, prediksi Anda seperti apa? Ya, ini pertandingan pembuka yang seharusnya mudah bagi timnas Indonesia U23 ya. Karena secara materi ini di kejuaraan ASEAN AFF U23, sebetulnya Indonesia mungkin tim yang paling kuat secara materi ya. Lebih kuat dibanding Malaysia yang akan menjadi rival kita di laga terakhir fase grup. Bahkan juga lebih kuat dibanding tim juara bertahan Vietnam ya. Itu kalau kita bicara materi pemain. Mengapa Indonesia lebih kuat? Karena sebagian pemain Indonesia adalah pemain yang juga sudah memperkuat timnas senior. Ada Hoki Caraka, ada Arhan Fikri, ada Ferrari. Ini pemain-pemain yang tentu menjadi pilar di timnas U23 yang punya bekal pengalaman main di timnas senior. Bahkan beberapa pemain, sebagian besar bahkan, itu sudah berpengalaman main secara reguler di kompetisi Liga 1, kasta tertinggi di Indonesia. Kakang Rudianto itu pemain reguler di Persib. Ferrari juga sering main untuk Persija. Begitu juga dengan beberapa pemain yang lain ya. Kadek Arel, kemudian Donitri, di tengah Arhan Fikri, di depan ada Victor Detan. Semua pemain-pemain yang di klubnya relatif cukup sering bermain. Ini keuntungan yang dimiliki oleh timnas Indonesia U23 yang membuat mereka menurut saya sangat layak diunggulkan untuk menjadi juara di kejuaraan kali ini. Oke, namun meskipun di atas kertas kita unggul, bukan berarti kita terus lengah begitu ya menghadapi Brunei Darussalam. Apa saja yang harus diwaspadai dari serangan-serangan Brunei? Mungkin tantangannya adalah ini pertandingan pertama ya. Pertandingan pertama di mana kita tidak pernah melakukan uji coba ini. Timnas U23 selama TC tidak ada kesempatan beruji coba mengukur kemampuan melawan tim-tim yang kuat ya. Itu mungkin kekurangannya. Sehingga meskipun materi pemain bagus, pelatih mungkin tidak akan mudah juga menyiapkan game plan yang bisa diterjemahkan langsung oleh para pemain. Itu mungkin tantangannya. Tapi saya pikir itu hanya akan berlangsung di awal. Kalau pemain kita sudah mulai menyatu dengan suasana pertandingan, 15 menit mungkin agak sedikit grogi. Kalau itu bisa dilewati, apalagi bisa mencetak gol, selanjutnya akan lebih mudah bagi timnas U23. Yang berat itu sebetulnya bukan lawan Brunei sekarang, tapi pertandingan terakhir lawan Malaysia nanti. Karena itu pertandingan yang akan menjadi sangat menegangkan. Tidak hanya karena kualitasnya relatif berimbang, tapi secara emosional melawan Malaysia selalu sulit. Pada AFF U23 2 tahun yang lalu, tim kita juga kalah kan di fase grup ya dari Malaysia, meskipun kita akhirnya jadi runner up, tapi Malaysia mampu mengalahkan kita di fase grup. Ini saya pikir harus diwaspadai, apalagi main di kandang sendiri dengan dukungan penonton yang begitu luar biasa, harapannya begitu tinggi. Mudah-mudahan tidak jadi beban buat para pemain muda ini. Oke, prediksi Anda, Bungkus, apakah Coach Van den Berg juga akan memainkan pola formasi 3-4-3 di mana Jens Raven akan di depan atau seperti apa? Kalau formasi saya pikir tidak akan berbeda jauh dengan timnas senior ya, karena kultur sepak bolanya kan Van den Berg dan Kluivert sama ya. Bedanya mungkin kita tidak akan bermain 3-4-3 tapi lebih ke 4-3-3 ya. Dalam beberapa sesi latihan juga terlihat lebih banyak 4-3-3 meskipun juga sudah dicoba 3-4-3. Jadi kalau 4-3-3 saya pikir Kakang di kanan, Ferrari, Kadek Arel, Donitri itu akan menjadi kuartet di lini pertahanan. Di tengah ada Robi Darwis, ada Arhan Fikri, satu lagi mungkin Tony ya, pemain dari Persebaya bisa menjadi alternatif. Di depan ini yang saya pikir banyak pilihan. Ada Rehan Hanan,
Kemudian ada Victor Detan yang bisa mengisi sisi kanan, di sisi kiri ada Rahmat Arjuna, ada Frankie Misa juga, dan di depan tentunya ada Jens Raven atau Hoki Caraka. Skuadnya cukup mewah menurut saya timnas U23 ini untuk ukuran kejuaraan ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan kedalaman materi yang bagus ini untuk menjadi juara nanti. Oke, salah satu yang menjadi sorotan dari penggemar sepak bola Indonesia juga penampilan Jens Raven. Seperti apa Anda memprediksi penampilan Raven pada nanti malam? Kalau kita lihat penampilan Raven di timnas kelompok usia di bawahnya ya, dia kan memang paling menonjol. Di timnas U20 itu dia termasuk paling menonjol. Makanya kemudian dia dipromosikan naik kelas ke U23 ya. Ini menjadi tantangan sebetulnya bagi Raven karena ini pertama kalinya dia main di level yang di atasnya. Tapi saya pikir dia punya motivasi yang bagus, apalagi dia baru saja bergabung dengan klub Liga 1, sehingga dia pasti akan punya tekad, motivasi untuk menunjukkan bahwa dia layak mengenakan jersey timnas Indonesia. Saya optimis Jens Raven bisa bermain bagus ya, apalagi di sampingnya itu ada Rahmat Arjuna yang sudah sangat berpengalaman, ada Victor Detan, ada Rehan Hanan, pemain yang semua punya pengalaman bagus. Oke, terakhir bungkus, prediksi skor pada pertandingan nanti malam seperti apa? Lawan Brunei saya yakin kita menang dan menangnya bisa lebih dari 3-0. Bisa menang lebih dari 3-0, baik. Kita harapkan hal itu menjadi kenyataan ya sebagai modal timnas Indonesia menghadapi Malaysia nanti. Terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bungkus, sehat selalu. Pemirsa, seorang pemuda diamankan petugas PJR karena menari tarian pacu jalur di atas kap mesin mobil saat mobil melaju di jalan tol. Usai jeda, iNews Sore segera kembali.